Dalam peristiwa itu, ratusan nyawa dari warga sipil biasa telah melayang, terbunuh di rumahnya sendiri dalam kesunyian malam yang mencekam. Beberapa hari sebelum kejadian eksekusi, biasanya rumah target akan ditandai dengan tanda silang yang berwarna hitam atau berwarna putih. Dalam kegelapan total, para ninja ini melakukan serangan dalam keadaan senyap, mendobrak masuk, melakukan eksekusi dengan cepat, dan pergi menghilang secara tiba-tiba ke dalam gelapnya malam. Halo semuanya, this is Aris, selamat datang kembali di channel ini. Masih dalam suasana perayaan 17 Agustus, jadi topik kita kali ini tidak diimpor alias masih membahas seputar sejarah lokal. Kali ini kita akan membahas sebuah sejarah Indonesia yang pernah hampir saja dilupakan oleh orang-orang lebih dari 20 tahun lamanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1998, tepat bersamaan dengan masa yang kita kenal dengan era reformasi. Mungkin kalau misalkan digarisbawahi judul kita kali ini yaitu perburuan penyihir, ninja, dan masyarakat. Kalau kita berbicara tentang tahun 98, orang taunya kalau tahun ini merupakan tahun di mana revolusi terjadi. Dan pada saat itu sebuah rezim berhasil diruntuhkan. Pada masa itu kerusuhan terjadi di mana-mana dan krisis ekonomi telah membuat para warga tercekik. Tapi di saat yang bersamaan, pada masa itu juga di suatu wilayah di ujung timur dari Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Tapal Kuda di Banyuwangi, sebuah tragedi yang juga sama mengerikannya terjadi. Dalam peristiwa itu, ratusan nyawa dari warga sipil biasa telah melayang, terbunuh di rumahnya sendiri dalam kesunyian malam yang mencekam. Jumlah korban minimal ada 250 orang, dan mereka semua dituduh sebagai pengguna ilmu sihir atau dukun santet. Eksekutornya diberi julukan oleh warga dengan pasukan ninja. Bagaimana kejadian awal dari peristiwa ini? Dan siapa dalang di baliknya? Lantas bagaimana akhir dari kejadian ini? Mari kita bahas. Semua kejadian ini berawal pada tahun 1998. Tahun di mana orang taunya kalau 98 itu adalah tahun di mana lengsernya Bapak Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Tahun di mana masyarakat sedang mengalami krisis ekonomi yang parah pada saat itu. Akibat krisis yang terjadi, barang pokok yang beredar di pasaran harganya meroket. Pengangguran terjadi di mana-mana dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu turun drastis ke angka yang sangat rendah. Situasinya udah kayak tumpahan minyak yang kalau dibakar bisa meledak kapan aja. Ya mau gimana lagi, masyarakat pada saat itu dalam keadaan kelaparan, kebingungan, dan merasakan stres sosial yang begitu luar biasa. Nah, di Banyuwangi sendiri pada saat itu orang-orang masih memegang kuat keyakinan terhadap ilmu mistis dan praktik perdukunan. Ya, udah biasa lah buat orang-orang di sana pada saat itu. Walau mungkin nggak secara langsung, stres dan paranoid yang diakibatkan oleh krisis ekonomi membuat isu-isu gaib ini menjadi naik ke permukaan, menjadi ramai. Kalau ada orang yang terkena penyakit aneh, penyakit yang belum diketahui, atau meninggal secara tiba-tiba, pasti akan langsung dikaitkan dengan isu-isu gaib. Kabar keresahan soal praktik gaib ini akhirnya sampai ke telinga Bapak Bupati setempat, Bapak Turyono Purnomo Sidik. Bupati pada saat itu mengambil langkah diplomatis dengan mengirimkan instruksi dalam bentuk pesan radiogram. Pesan ini diturunkan kepada jajarannya secara sistematis, mulai dari camat hingga kepala desa. Perintahnya sederhana, adalah untuk mendata siapa saja yang melakukan profesi perdukunan atau memiliki keterkaitan dengan praktik ilmu sihir atau ilmu gaib. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengamankan orang-orang ini, orang-orang yang melakukan praktik ilmu gaib dari sasaran amukan warga. Kalau misalkan nanti ada kematian tiba-tiba, pasti mereka akan langsung dituduh, oh gara-gara si A, gara-gara si B. Cuman karena mereka dikaitkan dengan ilmu gaib atau melakukan praktik perdukunan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sesuatu hal yang tidak terduga malah terjadi. Data intelijen tingkat desa yang bersifat sangat rahasia ini malah bocor ke masyarakat. Daftar info ini yang awalnya dipakai dengan tujuan untuk melindungi orang-orang yang diduga melakukan praktik perdukunan, malah berubah menjadi daftar target operasi oleh pihak-pihak tertentu. Kebocoran data ini menjadi gambaran ya seberapa berbahayanya ketika sebuah data atau informasi yang sangat rahasia jatuh ke tangan pihak-pihak yang berniat jahat. Setelah fenomena kebocoran data ini, tinggal menunggu waktu saja bagi orang-orang yang menganggap diri mereka adalah seorang eksekutor untuk datang dan mengetuk pintu mereka yang dianggap dukun. Kalau kita ngomongin soal amukan massa, biasanya itu terjadi secara spontan dan yang pelakunya adalah masyarakat biasa karena ketakutan dan paranoid. Nah, pertanyaannya, apakah yang terjadi di Banyuwangi ini murni sebagai amukan massa yang terjadi secara spontan? Ternyata fakta dan bukti-bukti yang ada di lapangan itu menunjukkan sebaliknya. Operasi ini merupakan sebuah operasi taktis yang direncanakan, yang mungkin saja dikomandoi. Ada saksi mata, dukun, korban yang selamat dari kejadian ini. Dia dan keluarganya kemudian menceritakan siapa sebenarnya
sebenarnya orang yang datang untuk mengeksekusi orang yang diduga melakukan praktik perdukunan. Siapa orang yang ingin mengeksekusinya? Ciri-cirinya, mereka adalah sekelompok orang yang menggunakan pakaian serba hitam, memakai penutup wajah seperti ninja, bergerak cepat, dan memiliki kemampuan fisik yang sangat terlatih. Yang bikin kaget lagi, pada saat itu di tahun 98, orang-orang yang berpakaian hitam ini, para ninja ini, mereka berkomunikasi dengan alat walkie-talkie atau hati, yang untuk ukuran tahun 98 itu merupakan suatu alat komunikasi yang sangat canggih untuk di Indonesia, apalagi di Banyuwangi. Modus operandi yang mereka lakukan itu sangat sistematis, bahkan eksekusi yang mereka lakukan itu tidak dilakukan secara acak. Beberapa hari sebelum kejadian eksekusi, biasanya rumah target akan ditandai dengan tanda silang yang berwarna hitam atau berwarna putih. Ketika waktu malam tiba, mereka akan melakukan aksinya. Secara tiba-tiba, lampu jalan dan arus listrik untuk wilayah area target akan padam secara tiba-tiba dan misterius. Dalam kegelapan total, para ninja ini melakukan serangan dalam keadaan senyap, mendobrak masuk, melakukan eksekusi dengan cepat, dan pergi menghilang secara tiba-tiba ke dalam gelapnya malam. Mereka menghilang tanpa jejak. Dalam beberapa kasus lain, mereka kadang juga bertindak sebagai provokator. Mereka menyeret korban keluar dari rumahnya, kemudian memprovokasi warga untuk main hakim sendiri. Dengan operasi yang sangat rapi dan sistematis seperti ini, lebih realistis nggak sih kalau misalkan sebenarnya pelakunya itu bukan dari warga sipil biasa? Ada dugaan kuat dan juga analis dari pakar sosiologi politik kalau sebenarnya gerakan operasi yang dilakukan oleh para ninja ini merupakan operasi intelijen militer tingkat tinggi atau PCWAR. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari operasi yang mereka lakukan ini? Nah, kemungkinannya pada tahun itu, pada tahun 1998, di mana kerusuhan sedang terjadi di Jakarta, di ibu kota, situasi yang sedang memanas dan mahasiswa yang bergejolak menguasai gedung parlemen di ibu kota. Ada dugaan kalau sebenarnya teror yang terjadi di Banyuwangi ini sengaja dibuat untuk menciptakan chaos atau kekacauan baru di tempat yang lain. Ya, tujuannya apalagi ya, untuk pengalihan isu dan membuat fokus masyarakat terpecah yang awalnya menyoroti Jakarta, sekarang ada kejadian lain di Banyuwangi. Karakteristik pelaku yang sangat terlatih, peralatan yang memadai, dan pola komunikasi yang mereka lakukan menandakan kalau mereka sebenarnya ada yang mengkomandoi, ada aktor yang mengontrol dari balik bayangan. Keberadaan para ninja ini membuat masyarakat menjadi resah, terutama mereka yang dituduh melakukan praktik ilmu gaib atau perdukunan. Rasanya pasti ngeri banget, hidup dalam kondisi was-was. Bayangin aja gimana kalau misalkan besok pagi di depan rumah kalian tiba-tiba ada tanda silang, warna hitam atau warna putih, tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi. Oke, memang di awal tahun, orang-orang yang jadi target merupakan orang-orang yang melakukan praktik perdukunan atau ilmu gaib. Tapi memasuki pertengahan hingga akhir tahun, yang menjadi target para ninja ini mulai bergeser. Bukan cuman praktisi ilmu gaib atau praktik perdukunan saja. Operasi yang mereka lakukan mulai mengincar tokoh-tokoh agama, guru-guru ngaji, muazin-muazin masjid, pengurus pondok pesantren, hingga pengurus lokal setempat Nahdlatul Ulama atau NU. Pola teror mulai berubah dari yang awalnya dengan tujuan memberantas ilmu hitam, sekarang malah menjadi pembunuhan secara fisik maupun juga karakter terhadap tokoh-tokoh pemuka agama. Tanpa perlu adanya bukti atau penyelidikan, tokoh-tokoh agama ini, pemuka-pemuka agama ini bisa saja langsung dituduh memiliki praktik ilmu sihir. Mereka bisa saja dituduh memelihara santet yang membuat mereka bisa langsung dieksekusi pada malam hari itu juga. Karena perubahan target sasaran ini, masyarakat, terutama orang-orang yang terlibat dalam komunitas keagamaan, mulai mengambil alih keamanan. Mereka menilai kalau pihak aparat keamanan seolah lumpuh dan tidak bisa menghentikan teror ini. Organisasi keagamaan, khususnya Barisan Banser dan GP Ansor, membentuk sistem penjagaan swadaya. Kampung-kampung di barikade, ronda malam yang lebih ketat diberlakukan dengan orang-orang yang melakukan jaga malam ini dilengkapi dengan senjata tajam seadanya. Para pemuda berjaga malam di sekitar rumah para kiai dan pondok-pondok pesantren, tetap berjaga semalaman menunggu siapa saja yang berani datang dengan pakaian serba hitam. Malam hari di Banyuwangi dipenuhi atmosfer dengan udara yang penuh ketegangan. Setelah beberapa waktu berlalu, teror ini kemudian berakhir. Tapi tetap aja, tragedi ini meninggalkan banyak sekali trauma yang mendalam bagi masyarakat. Pada akhir tahun 1998, patroli yang dilakukan oleh masyarakat menjadi semakin ketat dan mungkin mempersulit gerakan dari para pelaku, dari para ninja ini. Pada waktu yang bersamaan juga, gerakan masyarakat mulai memaksakan keamanan dari polisi dan militer untuk melakukan penjagaan yang lebih ketat dan turun ke lapangan, membersihkan provokator dan mengembalikan ketertiban. Tragedi ini meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi
bagi masyarakat. Seringkali karena parno, banyak orang yang tidak bersalah malah menjadi korban target salah sasaran. Misalkan kalau ada orang yang berkeliaran di malam hari menggunakan pakaian hitam dan kelihatan sedikit aneh dari gelagatnya, orang itu akan langsung dikepung dan dihajar ramai-ramai karena dianggap dan dicurigai sebagai ninja. Yang sering jadi target salah sasaran itu seringkali tunawisma, pengemis, dan kadang-kadang juga orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, yang memang sehari-harinya mereka terbiasa hidup menggelandang di jalanan pada malam hari. Karena tragedi ini, tim pencari fakta atau TPF, gabungan dari beberapa pihak termasuk Kontras dan PBNU membentuk tim investigasi gabungan. Hasilnya mereka menemukan satu garis merah. Ada pola kejahatan yang cukup terorganisir dari balik layar. Dan ini bukan merupakan konflik horizontal antar masyarakat. Setelah beberapa waktu, lebih dari 20 tahun kejadian ini berlalu, kejadian ini tidak pernah lagi dibahas. Pada tahun 2019, Komnas Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia menetapkan kejadian ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Alasannya karena peristiwa ini telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, serangan yang meluas dan juga sistematis, dan yang lebih parahnya lagi menyasar masyarakat sipil, orang-orang biasa. Tragedi perburuan dukun santet dan juga ninja menjadi gambaran betapa rapuhnya masyarakat ketika mereka dihadapkan dengan ketidakpastian dan juga takutan. Pada akhirnya, kepanikan yang diperparah dengan hoaks dan fitnah dapat mengubah masyarakat menjadi algojo yang berdarah dingin. Say no to hoaks, jaga kerahasiaan data kalian, jangan sampai kececer. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.